Bab 8, Batas Dunia Mendaki Gunung Petir adalah pengalaman yang menantang dan melelahkan. Tiupan angin kencang dan suara gemuruh petir mengiringi langkah Erwin, Liana, dan Randy saat mereka menyusuri jalur yang terjal. Meskipun rasa cemas masih menghantui pikiran Erwin, ia berusaha untuk fokus pada tujuan mereka, mengambil artefak cahaya pertama dan menyelamatkan dunia paralel Liana. Setelah beberapa jam berjalan, mereka berhenti sejenak di sebuah tempat berteduh yang dipenuhi dengan batu-batu besar. Randy mengeluarkan air minum dari tasnya dan memberikan kepada Liana dan Erwin. "Kita butuh tenaga sebelum melanjutkan," ujarnya, sambil tersenyum lelah. "Sangat bijak, Randy," Liana menanggapi sambil meneguk air. "Kita harus beristirahat sejenak untuk mengumpulkan energi." Ketika mereka beristirahat, Erwin menatap ke arah langit yang gelap. Kilatan petir masih terlihat di kejauhan. Ia merasakan tekanan di dadanya, pikiran tentang kehidupannya di dunia nyata terus berputar di kepalanya. Ia mengingat keluarganya, teman-teman yang ditinggalkannya, dan semua impian yang seolah-olah mulai pudar di tengah petualangan ini. "Liana," Erwin memulai, suara serak karena kelelahan, "apa yang akan terjadi jika kita tidak berhasil mengalahkan kekuatan gelap itu? Apa yang akan terjadi pada dunia ini, dan juga dunia kita?" Liana menatapnya dengan serius. "Jika kita gagal, kegelapan akan menyebar, dan kedua dunia akan terancam. Dunia paralel akan hancur, dan dunia nyata mungkin akan terpengaruh. Ada kemungkinan kita akan kehilangan segalanya, semua yang kita cintai dan tempat kita berasal." Erwin merasakan hati kecilnya mencelus. Dia menyadari bahwa hidup di dua dunia memiliki konsekuensi yang besar. Meskipun dia kini memiliki rasa tujuan dan semangat untuk berjuang, ada harga yang harus dibayar. Ia tidak hanya melawan untuk dunia yang baru ia kenal, tetapi juga untuk dunia yang telah ia tinggalkan. "Ini terasa sangat berat," katanya, suaranya hampir berbisik. "Saya tidak ingin meninggalkan dunia saya, tetapi saya juga tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di sini. Bagaimana jika saya terjebak di sini selamanya? Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang saya cintai?" Liana mengangguk, memahami keraguan dan ketakutan yang menghantui Erwin. "Saya tahu ini sulit, tapi kita harus percaya pada diri kita sendiri dan satu sama lain. Kita tidak bisa berpikir tentang batasan dunia kita sekarang. Fokuslah pada misi kita dan bagaimana kita bisa membawa kembali keseimbangan." Randy yang duduk di dekat mereka menambahkan, "Erwin, kita sudah terlibat di sini, dan kita tidak sendirian. Kamu punya kami di sini. Kita akan mengatasi semuanya bersama-sama, tidak peduli seberapa sulitnya." Perkataan Randy sedikit menghibur Erwin, namun hatinya masih diliputi keraguan. Ia merasa terbelah antara dua dunia, antara tanggung jawab dan rasa cinta. Seolah-olah di setiap langkahnya, ada suara yang terus bertanya, apakah semua ini layak? Setelah beristirahat sejenak, mereka melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Petir. Setiap langkah semakin menantang, tanah licin dan tiupan angin yang kuat membuat mereka harus ekstra hati-hati. Tetapi, seiring mereka mendekati puncak, Erwin merasakan ketegangan di dalam dirinya mulai berkurang. Ia mengingat tujuan mereka dan betapa pentingnya artefak ini. Akhirnya, mereka tiba di puncak, dan pemandangan dari sana sangat menakjubkan. Mereka berdiri di tepi tebing, melihat awan gelap yang bergulung-gulung dan petir yang berkedip di cakrawala. Di tengah puncak gunung, sebuah altar tua terlihat, dan di atasnya, artefak cahaya bersinar dalam cahaya lembut. "Di sanalah artefaknya," seru Liana, menunjuk ke arah altar. Erwin merasa jantungnya berdebar kencang. Meskipun mereka telah berhasil mencapai puncak, ia tahu bahwa tantangan sebenarnya belum berakhir. "Kita harus hati-hati," katanya. "Kita tidak tahu apa yang menunggu kita di sana." Mereka berusaha mendekati altar, namun tiba-tiba angin bertiup semakin kencang, menciptakan pusaran yang berputar di sekitar mereka. Suara gemuruh menggema, dan langit tampak lebih gelap dari sebelumnya. "Bersiap-siaplah," teriak Randy, berpegangan pada batu untuk menjaga keseimbangan. Mereka melihat ke arah altar dan menyadari bahwa sebuah makhluk besar, sosok berbulu dengan mata menyala, muncul dari balik bayang-bayang. Makhluk itu berdiri tegak, menatap mereka dengan tatapan penuh tantangan.
Ternyata, mereka bukan satu-satunya yang menginginkan artefak cahaya. Erwin merasakan adrenalin memuncak. Dia tahu bahwa batas dunia yang dia rasakan bukan hanya tentang tempat, itu juga tentang keputusan yang harus diambil, memilih antara melindungi dua dunia yang ia cintai atau meninggalkan satu untuk yang lain. Satu hal yang pasti, pertempuran untuk artefak dimulai sekarang, dan dengan segala keraguan yang melanda, Erwin bertekad untuk tidak mundur. Dia akan berjuang bukan hanya untuk dunia Liana, tetapi untuk masa depannya sendiri, dan untuk semua orang yang dicintainya.